Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Harisha Putra. Nah, dimana di kali ini kita bertemu lagi dengan tugas. Nah, dimana tugas kali ini adalah UTS metode numerik. Nah, oke, di tugas kali ini saya menggunakan Microsoft Excel untuk pencarian dari soal yang telah ditentukan oleh Bu dosen kita yaitu Bu Siti Ramadhani. Nah, tidak berlama-lama lagi, kita langsung ke prakteknya di Microsoft Excel. Oke, di sini sudah ada soalnya di mana nilai sejati jari-jari lingkarannya tuh 22/7 dan nilai hampirannya 3,14. Nah, di sini kita suruh dihitung galat, galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Nah, di sini untuk nilai jari-jari lingkarannya sudah diketahui dan nilai hampirannya sudah diketahui juga. Nah, di mana untuk nilai jari-jari lingkarannya 22/7. Nah, sedangkan nilai hampirannya 3,14. Nah, untuk itu kita suruh dihitung dicari untuk menghitung galat yang pertama. Nah, untuk cara menghitungnya adalah nilai dari jari-jari lingkaran dibagi dikurang dengan nilai hampiran. Nah, di mana hasilnya adalah 0,0028574143. Nah, itu cara mencari galat adalah menghitung dari nilai jari-jari lingkaran dikurang dengan nilai hampiran. Nah, sekarang kita ke galat mutlak. Nah, di mana galat mutlak cara pencariannya adalah kita menggunakan ABS. Nah, di sini caranya adalah kita menggunakan ABS dari galat dari nilai galat. Nah, di mana hasilnya adalah 0,00286. Nah, oke. Sekarang kita ke galat relatif. Nah, galat relatif, cara mencarinya adalah di sini nilai dari galat dibagi dengan nilai jari-jari lingkaran. Nah, di mana nilai galatnya adalah 0,0028574143 dibagi dengan nilai dari 22,22 per 7. Nah, hasilnya adalah 0,00091. Nah, sekarang untuk pencarian galat relatif hampiran. Nah, caranya nilai dari galat dibagi dengan nilai hampiran. Nah, maka untuk hasilnya adalah 0,0091. Oke, tadi adalah cara menghitung galat, galat mutlak, galat relatif, dan galat hampiran. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya yang nomor 2. Nah, di sini kita suruh cari akar persamaan fx sama dengan x Rubik ditambah 0,11011 x kuadrat min 0,1667 sama dengan 0. Dengan sini kita ada 5 metode. Yang pertama kita metode bagi 2 pada interval 0,1 dan min 1,0. Nah, di sini sudah ada intervalnya di mana di sini ada tabel di mana di sini kita yang pertama menggunakan interval 0,1 dulu. Nah, di mana di sini untuk nilai R-nya atau seluruhnya 0 untuk A-nya. Nah, di sini untuk mencari nilai C yaitu nilai A yang tadi ditambah dengan nilai B. Nah, dibagi 2, maka hasilnya 0,5. Nah, di mana nilai B adalah 1, sedangkan untuk nilai A 0. Nah, untuk pencarian FA. Nah, di sini untuk pencarian FA adalah nilai dari C 0,5 dipangkatkan 3 ditambah 0,11011 nilai dari soal dari fx tadi. Nah, dikali dengan C 7, di mana C7 adalah nilai A. Nah, dipangkatkan 2, min 0,1667. Maka hasilnya adalah min 0,1667. Nah, untuk pencarian FC, pencarian FC adalah nilai D7, di mana D7 adalah
nilai dari nilai dari C. Nah, di mana nilai ini dipangkatkan 3 ditambah 0,11 dikali dengan eh, nilai C pangkatkan 2 dikurang 0,1167. Maka hasilnya adalah min 0,01417. Sekarang kita mencari FB-nya. Nah, di mana di sini nilai B dipangkatkan 3 ditambah 0,11011 pangkatkan dikalikan dengan nilai B lagi B yang satu ini dipangkatkan 2. Nah, dikurangkan dengan 0,1667. Maka hasilnya adalah 0,94341. Nah, untuk pencarian yang keduanya untuk yang data yang kesatunya di sini kita pakai if jika nilai FA dikalikan dengan FC kecil dari 0, maka di sini kita pakai jika nilai A dan nilai C. Nah, maka hasilnya adalah 0,5. Nah, sedangkan untuk mencari nilai C, nilai A ditambah dengan nilai B dibagi 2. Sama dengan pencarian yang awal tadi. Nah, untuk mencari B adalah jika nilai FC dikali dengan FB kecil dari 0, maka di sini jika nilai B dan C, maka hasilnya adalah 1. Nah, untuk pencarian FA-nya di sini nilai A yang kedua dipangkatkan 3 ditambah 0,11011 dikali dengan nilai A yang tadi dipangkatkan kedua. Nah, di sini dikurang 0,1667. Maka hasilnya adalah min 0,0141725. Nah, sedangkan di sini untuk mencari FC adalah nilai dari C yang data yang pertama. Nah, dipangkatkan 3 ditambah 0,11011 dikalikan nilai C yang data yang pertama dipangkatkan 2 dikurang 0,11667. Nah, sini hasilnya adalah 0,31711. Nah, sedangkan untuk pencarian FB adalah nilai dari B yang data pertama dipangkatkan 3 ditambah 0,11011 dikalikan dengan nilai dari B data yang pertama pangkatkan 2 kurang 0,16767. Nah, untuk pencarian di sini pencarian galatnya yaitu dengan menggunakan ABS. Nah, di sini galat lebih kecil dari 0,00001. Nah, di sini cara menghitungnya adalah pakai ABS. Nah, di mana kita di sini caranya ABS nilai dari C yang yang pertama data yang pertama D1 dikurang dengan data yang ke-0. Nah, kecil dari 0,0001. Nah, oke. Maka hasilnya false. Nah, dengan untuk mempersingkatkan pencarian kita, maka kita langsung seretkan. Nah, dari data ini sampai dari data 0 ke data 1 kita blokkan. Nah,
Saya kayak gini. Nah, gini dan kita seretkan. Nah, gitu caranya. Nah, maka ditemukan hasil untuk true-nya pada data ke-16. Nah, di mana di sini angkanya sudah banyak, makanya dia kayak 1,1 kurang 0,5 kayak gitu. Makanya di sini data ke-16 adalah true. Nah, sekarang kita menggunakan mencari interval dari min 1,0. Nah, di mana di sini untuk pencarian nilai C-nya oke, sorry. Sebelumnya itu kita nilai A-nya adalah min 1, sedangkan R-nya 0 untuk data 0-nya. Dan untuk di sini nilai A-nya min 1, sedangkan B-nya 0. Nah, sekarang kita mencari nilai, sorry. Nah, sini kita mencari nilai C. Nah, di mana untuk nilai C adalah nilai dari A, berarti min 1 ditambah dengan nilai B, yaitu 0. Nah, dibagi 2, maka hasilnya adalah min 0,5. Nah, sekarang untuk mencari FA, yaitu nilai dari A, dipangkatkan 3, ditambah 0,11011 dikalikan nilai A pangkat 2, dikurang 0 min 1667. Maka hasilnya adalah min 1,0566. Nah, sekarang mencari nilai FC. Nah, nilai FC sama dengan nilai dari C pangkatkan 3 ditambah 0,11011 dikali nilai C pangkat 2 min 0,11667, maka hasilnya adalah min 0,2642. Nah, di sini untuk nilai FB-nya hasilnya ada min 0,1667. Nah, sekarang untuk nilai FB, cari FB ini agak berbeda di sini ya guys ya. Kenapa? Di sini kita menggunakan jika. Nah, maka di sini kita mencari FB yaitu nilai FC dikalikan dengan FB lebih kecil dari nilai 0, NJ, B, dan C. Nah, maka hasilnya ada 0,5. Nah, untuk pencarian yang relatif min 1,0, di sini kita sudah temukan hasil galetnya, di mana sini nilai C nilai C baru dikurang C lama. Nah, C baru dikurang C lama kecil dari 0,0001, maka hasilnya true. Nah, di mana di sini kita mendapatkan hasil dari pencarian kita ada min 0,5. Nah, di sini itu tadi soal nomor 2 dengan metode bagi 2 pada interval 0,1 dan min 1,0. Nah, sekarang kita beralih ke metode kedua, yaitu metode regulasi falsi pada interval 0,1 dan min 1,0. Nah, oke guys ya. Nah, di sini kita menggunakan pada tabel ini. Yang pertama kita menggunakan pada interval 0,1. Nah, di mana 0,1 untuk nilai A adalah 0, sedangkan B adalah 1. Nah, di mana untuk mencari nilai C adalah nilai B dikurang. Nah, di sini agak panjang ya guys untuk mencari regular falsinya, agak berbeda dengan metode sebelumnya. Nah, di sini nilai FB, nah FB-nya dikalikan dengan nilai B dikurang dengan nilai A dibagi. Nah, nilai FB dikurang nilai FA. Maka hasilnya adalah
0,150165. Nah, untuk pencarian FA-nya itu kayak biasa ya guys, kayak mencari FA sebelum-sebelumnya. Nah, di sini perbedaannya cuman mencari nilai C. Nah, sekarang untuk untuk nilai dari R-nya, untuk mencari A untuk data yang pertamanya tuh sama juga dengan mencari yang metode yang sebelumnya. Nah, di sini untuk mencari C-nya di metode ini agak berbeda dengan metode sebelumnya, yaitu kenapa? Nah, sini cari C-nya agak berbeda. Sini cari C-nya yang kedua tuh data dari F dari B dikurang dikalikan dengan nilai FB dikali dengan B dikurang nilai A dibagi lagi nilai FB dikurang dengan nilai FA. Maka hasilnya adalah 0,27392. Nah, dari data yang kita jadi kita seret aja guys. Seret sampai menemukan true. Nah, di mana true di sini adalah data ke-16, di mana di sini data yang menghasilkan true dengan pencariannya adalah ABS nilai C baru dikurang C lama kecil dari 0,00001, maka hasilnya adalah true. Nah, itu tadi mencari regularity dengan interval 0,1. Nah, sekarang kita menggunakan interval min 1,0. Nah, di sini kita sudah sedangkan nilai A-nya min 1, nilai B-nya 0. Nah, di sini kita suruh mencari. Nah, oke. Untuk mencari C-nya sama kayak yang tadi. Nah, maka hasilnya 0,18737. Nah, di sini untuk nilai C yang data pertama hasilnya untuk penyerainya adalah nilai B dikurang dikalikan dengan FB dikali nilai B dikurang dengan nilai A dibagi nilai FB dikurang nilai FA. Nah, maka hasilnya adalah tidak diketahui. Nah, di sini untuk pencarian interval min 1,0 untuk regular versi tidak diketahui. Nah, maka tidak menemukan hasil false ataupun true. Nah, oke, sekarang kita beralih ke metode yang kedua, yaitu metode lelaran titik tetap dengan tebakan awal 1. Nah, di sini sudah ada yang pertama tuh soalnya untuk tebakannya adalah GX sama dengan min 0,11011 X kuadrat ditambah 0,1667 pangkat 1/3. Nah, sedangkan nilai galatnya adalah nilainya 0,00001. Nah, di sini sudah ada datanya, yaitu mencari. Nah, di sini untuk nilai XR-nya yaitu dengan tebakan awalnya itu 1. Nah, sekarang untuk pencarian XR-nya atau tebakan yang keduanya untuk data yang pertamanya yaitu dengan cara min 0,11011 dikalikan dengan nilai tebakan awalnya dipangkatkan 2. Nah, terus itu ditambah 0,11667 dipangkatkan 1/3. Nah, maka hasilnya adalah 0,3
3925152. Nah, untuk mencari tebakan awal ditambah 1 dikurang tebakan awal. Nah, di mana sini kita menggunakan ABS. Nah, di sini untuk tebakan baru dikurang dengan tebakan awal. Nah, maka hasilnya ada 0,1616074 Nah, di sini kita langsung seret aja karena bisa kita seretkan atau tarik ke bawah. Maka di sini untuk hasilnya adalah 7 data yang ke-7. Nah, sekarang yang keduanya ada kita di sini untuk cara keduanya adalah GX dengan 0,1667 dibagi dengan nilai X ditambah 0,11011 pangkat 1/2 nilai galat hampirannya ada 0,00001. Nah, ini cara pencariannya sama. Nah, di mana nanti kali ini untuk mencarinya yaitu sama, cuman di sini kita menggunakan pangkat 1/2. Nah, maka hasilnya 0,3875117. Nah, maka untuk nilai tebakan awal ditambah 1 dikurang tebakan awalnya. Di sini tebakan awal baru dikurang dengan tebakan lama. Nah, maka hasilnya ada 0,61248834. Nah, dimana di sini kita seret sampai ke data 14. Oke, itu tadi pencarian yang metode leraan titik tetap dengan tebakan awal 1. Nah, sekarang kita ke metode yang ke yang ke D atau yang keempat. Nah, di mana di sini kita disuruh menggunakan metode Newton-Raphson dengan tebakan awal 1. Nah, di mana di sini sudah ada rumusnya di mana F XR sama dengan 3X kuadrat ditambah 0,22022X. Nah, sini tebakan awal tambah 1 sama dengan tebakan awal kurang F XR dibagi F XR. Nah, gimana untuk pencarian tebakan awalnya itu ya 1. Nah, sedangkan untuk pencarian nilai dari XR yang data yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan nilai XR. Nah, yang dikurang dengan nilai XR pangkat 3 ditambah 0,1111011 dikali dengan XR tadi. Pangkat di sini menggunakan pangkat kedua pangkat 2 dikurang 0,1667 dibagi dengan nilai 3. Nah, 3 nilai 3 X-nya sini X-nya nilai R-nya pangkatkan 2. Nah, ditambah 0,22022 dikalikan dengan XR. Nah, maka hasilnya adalah 0,707 0,707035544. Nah, untuk mencari tebakan awalnya itu menggunakan ABS di mana di sini tebakan nilai C awal dikurang dengan ini tebakan awal tebakan baru dikurang dengan tebakan lama. Nah, di mana kecil dari 0,00001 maka hasilnya ada false. Dengan itu kita seret ke bawah dengan menemukan hasil true-nya adalah data dari data ke-6. Di mana di sini nilai XR-nya atau tebakan awalnya itu 0,5159993923. Oke, itu tadi cara pencarian metode Newton-Raphson dengan tebakan awal. Nah, sedangkan kita lanjut ke metode secant dengan tebakan awal min 1 dan 2. Nah, di sini kita menggunakan tebakan awalnya min 1. Nah, untuk nilai
Oke. Kita Nah, di mana di sini kita menggunakan tebak awalnya -1 dan 2. Nah, di mana untuk tebakan sini sudah kita bisa mencarikan tebakan awalnya itu nilai tebakan baru dikurang dengan tebakan lama. Nah, kecil dari 0,00001, maka hasilnya adalah fast. Nah, dengan itu kita langsung seret aja ke bawah, maka menemukan hasil true-nya yaitu nilai data dari 16 data ke 16, di mana di sini cara mencariannya. Aduh. Oke, cara pencariannya yaitu data oke, sorry, nilai F lah, data yang ke-15 sorry, data yang ke-15 dikurang dengan data 15 pangkat 3 tambah 0,1,11011 dikalikan dengan data yang ke-15 dibagi kedua. Nah, di sini kurang 0,1667 dikalikan dikali dengan data yang ke-15 dikurang data ke-14 dibagi data yang ke-15 pangkat 3 ditambah 0,11011 dikalikan data yang ke-15 dipangkatkan 2. Nah, di 2 kurang 0,167 dikurang data ke-14 dipangkatkan 3 ditambahkan 0,11011 dikalikan dikalikan dengan data yang ke-14 dipangkatkan 2 dikurang 0,1667. Maka hasilnya adalah 0,515994. Maka hasilnya true. Nah, oke guys, itulah tadi cara mencari nilai dari nilai dari hitungan galat, galat mutlak, galat relatif, dan galat di atas lampiran. Dan kita di sini juga sudah mencari persamaan dari persamaannya. Nah, di mana di sini kita metode bagi dua. Nah, regular falsi, metode titik tetap, metode lararan titik tetap. Nah, terus juga kita menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, dan juga dengan metode secant. Nah, itulah tadi cara pencariannya menggunakan Excel. Nah, di mana kita bisa juga menggunakan manual mencari dengan manual kita bisa juga. Nah, semoga dengan penjelasan saya tadi teman-teman nih bisa paham apa yang telah saya sampaikan. Cara pencariannya bisa teman-teman kerjakan. Nah, kali ini untuk tugas UTS Mednum sampai di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.